sudah masuk 10 besar, tapi tiba-tiba jatuh tanpa disentuh. Apa yang sebenarnya terjadi pada motor Veda Ega di COTA? Balapan Moto3 di Circuit of the Americas, COTA, Austin, menghadirkan cerita pahit bagi talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah tampil menjanjikan di awal lomba, Veda harus mengakhiri balapan lebih cepat akibat insiden di lap ke-10 yang memunculkan banyak pertanyaan teknis. Sejak start, Veda sebenarnya menunjukkan performa impresif. Memulai dari barisan tengah, ia langsung tampil agresif, namun tetap terkontrol. Beberapa manuver bersih yang ia lakukan berhasil membawanya masuk ke posisi 10 besar. Aksi tersebut bahkan mendapat pujian dari komentator internasional yang menilai gaya balapnya berani dan penuh determinasi. Namun, di balik performa solid itu, tanda-tanda masalah mulai terlihat. Kamera siaran menangkap adanya getaran pada motor saat keluar dari tikungan tajam, fenomena yang dikenal sebagai chatter. Kondisi ini biasanya mengindikasikan ketidakseimbangan distribusi bobot atau tekanan ban yang tidak optimal. Masalah tersebut tampaknya menjadi awal dari insiden yang lebih besar. Memasuki lap ke-10, saat balapan mulai memasuki fase krusial, tragedi tak terhindarkan terjadi. Saat melibas tikungan dengan sudut kemiringan ekstrim, roda depan motor Veda tiba-tiba kehilangan traksi. Tanpa kontak dengan pembalap lain, ia langsung tergelincir dan terhempas ke area gravel. Insiden ini menjadi sorotan karena terjadi tanpa peringatan jelas. Tidak ada duel ketat ataupun gangguan eksternal. Semua mengarah pada faktor teknis dan karakteristik lintasan yang memang terkenal sulit. Circuit of the Americas sendiri memang memiliki reputasi sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Permukaan aspalnya dipenuhi gundukan atau bumps yang kerap dikeluhkan para pembalap karena dapat mengganggu stabilitas motor, terutama saat pengereman keras dan perubahan arah cepat. Sejumlah sumber di pedok juga mengungkap spekulasi teknis terkait insiden tersebut. Disebutkan bahwa suhu piringan cakram motor Veda meningkat drastis sebelum kecelakaan terjadi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan brake fade, yaitu penurunan performa pengereman akibat panas berlebih, yang bisa berujung pada hilangnya kontrol saat memasuki tikungan. Selain faktor teknis, gaya balap Veda juga menjadi bahan analisis. Beberapa pengamat menilai bahwa pendekatan balapnya masih tergolong mentah dan cenderung terlalu agresif. Ia dinilai sering mendorong motor hingga melewati batas maksimal kemampuan paket yang dimilikinya. Meski demikian, gaya ini juga yang membuatnya mampu tampil kompetitif di level tinggi dalam waktu singkat. Resiko tinggi memang menjadi bagian dari proses pembelajaran, terutama bagi pembalap muda yang sedang membangun reputasi di kancah dunia. Kabar baiknya, kondisi fisik Veda Ega Pratama dipastikan baik-baik saja. Ia tidak mengalami cedera serius dalam insiden tersebut. Namun secara mental, kekecewaan jelas terlihat. Setelah menunjukkan potensi besar di awal balapan, kegagalan finish tentu menjadi pukulan berat. Di sisi tim, insiden ini langsung memicu evaluasi menyeluruh. Beredar kabar bahwa tim teknis akan melakukan pembenahan besar, khususnya terkait setelan keseimbangan motor dan prosedur operasional standar atau SOP untuk menghadapi karakter lintasan seperti COTA. Fokus utama evaluasi mencakup stabilitas saat pengereman, manajemen suhu komponen, serta penyempurnaan distribusi bobot agar lebih sesuai dengan gaya balap Veda. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah kejadian serupa di seri berikutnya. Kegagalan di Austin ini memang menyakitkan, namun juga menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan seorang pembalap. Di usia yang masih sangat muda, Veda Ega Pratama tengah belajar menghadapi tekanan, resiko, dan kompleksitas teknis di level tertinggi balap motor dunia. Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang konsistensi, strategi, dan pemahaman teknis yang mendalam. Insiden ini menjadi pengingat bahwa setiap detail kecil dapat menentukan hasil akhir. Bagi Veda, COTA mungkin menjadi titik kegagalan, namun dalam perspektif jangka panjang, ini bisa menjadi fondasi penting menuju masa depan yang lebih besar. Jika mampu mengambil pelajaran dari insiden ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali lebih kuat, dan suatu hari nanti menjadi penantang serius gelar juara dunia. Rossi bongkar rahasia Ducati. Menurutnya, Pecco Bagnaia kehilangan arah sejak Marc Marquez datang ke tim. Benarkah rivalitas di garasi Ducati mulai memanas? Legenda MotoGP, Valentino Rossi, memberikan pandangannya mengenai performa anak didiknya,
Francesco Pecco Bagnaia, yang dinilai mengalami penurunan sepanjang musim MotoGP 2025. Menurut Rossi, ada beberapa faktor yang membuat pembalap Ducati Lenovo Team tersebut kehilangan konsistensi, mulai dari masalah teknis pada motor hingga tekanan psikologis akibat kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya. Pendapat tersebut disampaikan Rossi dalam sebuah pertemuan santai bersama sejumlah legenda MotoGP yang masuk dalam daftar MotoGP Hall of Fame. Dalam video yang dirilis kepada publik pada 11 Maret 2026, Rossi terlihat berbincang dengan Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Giacomo Agostini sambil membahas berbagai topik, termasuk performa Bagnaia di musim sebelumnya. Dalam perbincangan tersebut, Rossi secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap performa pembalap asal Italia itu. Ia menilai Bagnaia tampak kehilangan arah dalam beberapa balapan penting, terutama ketika menghadapi masalah saat pengereman dan memasuki tikungan. Sayangnya, Pecco agak kehilangan arah, pengereman dan masuk tikungan yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan utamanya pada musim 2024, justru menjadi area yang menyulitkannya sekarang, ujar Rossi. Menurut Rossi, gaya balap Bagnaia sangat bergantung pada keselarasan antara motor dan tubuhnya. Ketika keseimbangan tersebut tidak tercapai, performanya bisa langsung menurun. Dia selalu seperti ini, tubuhnya dan motornya harus benar-benar selaras. Ketika tidak sepenuhnya sinkron, dia mulai kesulitan. Lanjut 9 kali juara dunia tersebut. Dani Pedrosa yang duduk di samping Rossi juga memberikan pandangannya mengenai situasi yang dialami Bagnaia. Mantan pembalap Repsol Honda itu mengaku cukup terkejut melihat performa Bagnaia yang naik turun sepanjang musim. Pedrosa mengatakan bahwa terkadang Bagnaia masih mampu menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi performanya tidak selalu konsisten dari satu balapan ke balapan lainnya. Ini agak aneh, karena pada beberapa momen dia masih bisa tampil sangat cepat, namun semuanya tampak sangat tergantung pada kondisi ban yang ia gunakan, ujar Pedrosa. Sementara itu, Rossi memiliki pandangan yang lebih luas mengenai penyebab penurunan performa Bagnaia. Ia percaya bahwa faktor psikologis juga memainkan peran besar, terutama setelah Ducati merekrut Marc Marquez sebagai rekan setim Bagnaia. Kehadiran Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling agresif dan sukses dalam sejarah MotoGP, diyakini memberikan tekanan tambahan bagi Bagnaia di dalam garasi tim. Ketika Marquez datang ke garasinya dan langsung melaju sangat cepat, secara psikologis itu tentu tidak mudah bagi seorang pembalap, kata Rossi. Pendapat ini kemudian ditanggapi oleh Jorge Lorenzo. Juara dunia MotoGP 3 kali tersebut menilai Bagnaia memiliki karakter pembalap yang sangat sensitif terhadap setelan motor. Ia merasa Bagnaia membutuhkan kondisi motor yang benar-benar sesuai dengan preferensinya agar dapat tampil maksimal. Pecco sedikit mirip dengan saya. Dia membutuhkan semuanya berada di tempat yang tepat. Jika ada sesuatu yang tidak ia sukai pada motor, dia akan kesulitan, ujar Lorenzo. Rossi pun mengangguk setuju dengan analisis Lorenzo tersebut. Menurutnya, Bagnaia memang dikenal sebagai pembalap yang sangat presisi dan memiliki gaya berkendara yang halus. Dia pembalap yang sangat presisi dengan gaya berkendara yang sangat mulus, kata Rossi. Namun Rossi juga menyoroti satu masalah besar yang menurutnya menjadi kunci dari penurunan performa Bagnaia, yakni daya tahan ban belakang. Ia menjelaskan bahwa pada musim 2025, ban belakang Bagnaia cenderung lebih cepat mengalami degradasi dibandingkan musim sebelumnya. Masalah terbesarnya adalah ban belakangnya cepat aus. Pada lap-lap terakhir, Pecco jadi lebih lambat, ungkap Rossi. Situasi ini berbeda jauh dibandingkan musim 2024, ketika Bagnaia dikenal sebagai salah satu pembalap paling kuat di fase akhir balapan. Musim 2024 dia sangat kuat di lap-lap terakhir. Dia sering tiba di fase akhir balapan dengan kondisi ban yang lebih baik daripada para rivalnya, dan pada saat itulah dia biasanya lebih cepat dari pembalap lain, jelas Rossi. Kini dengan berbagai tantangan yang dihadapi Ducati, serta semakin ketatnya persaingan di MotoGP, banyak pihak penasaran apakah Bagnaia mampu kembali menemukan performa terbaiknya. Dengan dukungan tim dan pengalaman yang dimilikinya, pembalap Italia tersebut masih memiliki peluang besar untuk kembali bersaing di barisan depan pada musim-musim berikutnya.